Ya, jadi materi hari ini kita sudah masuk bab kedua, yaitu tentang potensial listrik. Ya. Jadi eh, ya sebenarnya sih masih ada kaitan dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya, tentang apa medan listrik. Jadi masih tentang elektrostatika sebetulnya ya. Jadi tentang apa listrik statis. Cuma ada perbedaan ya. Jadi kalau yang kita bahas kemarin yaitu medan listrik, bab satu kan medan listrik ya. Kalau medan listrik itu kan eh, membahas tentang besaran vektor. Medan listrik kan berasal dari gaya ya. Gaya kolom, gaya listrik. Gaya listrik dibagi dengan muatan yang terkena akibat dari medan listrik ya. Dan itu adalah besaran vektor karena gaya kan, gaya itu kan besaran vektor. Dibagi muatan ya tetap besaran vektor kan. Nah itu. Nah kalau sekarang kita membahas potensial listrik. Ya, potensial listrik itu berasal dari energi potensial. Ya, energi itu kalau saya tanya ke kalian ya, energi itu termasuk besaran apa ya? Besaran skalar apa besaran vektor? Energi itu. Skalar, Pak. Ya, skalar ya benar. Energi itu skalar ya. Ya, jadi kalau saya bagi dengan muatan, maka hasilnya juga skalar ya. Jadi gitu ya. Jadi bab 2 ini kita membahas skalar, potensial listrik, karena potensial itu berasal dari energi potensial listrik dibagi dengan muatan yang mendapat energi potensial listrik tersebut. Gitu. Jadi skalar. Jadi bedanya itu. Jadi kalau yang kita bahas di bab 1 sebelumnya itu adalah besaran vektor. Nah kalau sekarang kita membahas potensial listrik yang besaran skalar. Gitu ya. Menangani atau ya mempelajari besaran skalar ya atau menangani lah lebih tepatnya ya. Besaran skalar dengan besaran vektor itu lebih lebih gampang mana? Kita menangani ya atau bekerja ya. Bekerja menggunakan besaran skalar dengan bekerja menggunakan besaran vektor itu lebih gampang mana? Skalar. Ya, skalar. Jadi artinya bab 2 lebih gampang dari bab 1 ya. Kesimpulannya kan gitu ya. Bab 1 Semoga kan saja, Pak. gimana? Sama saja. Semoga saja seperti itu. Ya, harapannya gitu ya. Memang benar. Jadi memang bekerja menggunakan potensial listrik itu lebih gampang daripada menggunakan medan listrik. Ya, karena kan kita tidak tidak melibatkan arah, tidak menggunakan arah. Jadi gitu. Jadi makanya nanti dalam analisa kadangkala itu orang lebih suka menggunakan potensial listrik daripada medan listrik. Ya, karena potensial listrik itu besaran skalar, alasnya gitu. Nah, biasanya nanti setelah potensial listrik diperoleh, nanti medan listrik itu bisa dicari. Ya, jadi ada sebuah persamaan yang menghubungkan antara medan listrik dan potensial listrik. Jadi biasanya orang itu tidak langsung mempelajari medan listriknya, tapi mempelajari potensial listriknya dulu. Kalau potensial listriknya sudah tahu, baru nanti dicari medan listriknya menggunakan sebuah rumus ya, sebuah hubungan gitu. Biasanya begitu ya pertimbangannya ya tadi, karena kalau kita mempelajari potensial listrik lebih gampang, karena potensial listrik itu besaran skalar. Cuma nanti hubungan itu nanti nggak kita bahas lebih jauh ya, hanya kita bahas yang istilahnya apa ya, kulit-kulitnya saja ya, nggak sampai mendalam, karena memang butuh apa ya, butuh butuh penggunaan matematika yang lebih tinggi gitu. Yang kalian sendiri belum dapat itu ya. Nanti kalau sudah dapat matematika yang lebih lanjut baru baru dibahas. Itu pun kalau kalian ketemu topik tentang listrik magnet ya.
Kan hanya beberapa departemen aja nanti yang mempelajari tentang kelistrikan dan kemagnetan ya. Kalau departemen yang lain mungkin tidak ya. Oke ya, langsung aja saya share screen aja ya. Udah ini ya, udah muncul di monitor ya, slide saya ya. Udah, Pak. Udah, Udah, Pak. oke. Udah. Ya, oh ada yang masuk lagi. Ya, hari ini slide-nya 26 ya. Tadi saya sudah undur tadi ya. Oke, mudah-mudahan cukup lah. Nah, dimulai dari energi potensial listrik. Karena tadi kan sudah saya singgung ya, bahwa potensial listrik itu berasal dari energi potensial listrik. Jadi energi potensial. Kalau di fisika di fisika 1 kemarin kan kalian mempelajari energi potensial juga ya. Yaitu apa? Ada 2 ya kalian pelajari kemarin di fisika 1. Yang pertama energi potensial gravitasi ya. Energi potensial gravitasi, EP sama dengan apa? M kali G kali H, MGH ya, itu energi potensial gravitasi. Terus juga di fisika 1 juga disinggung energi potensial yang lain, yaitu energi potensial pegas ya, energi potensial pegas. EP sama dengan setengah KX kuadrat gitu ya. Nah sekarang energi potensial yang lain ya, yang berkaitan dengan kelistrikan, yaitu apa? Energi potensial listrik. Nah itu ya. Jadi ini saya katakanlah ini energi potensial yang ketiga ya, yang kita pelajari di fisika 2 tentang apa? Kelistrikan dan kemagnetan. Ya itu ya. Ya, terus langsung ini potensial listrik ya. Jadi ada ini poin pertama apa? Medan gaya kolom memiliki kemiripan dengan medan gaya gravitasi. Keduanya ya ini ya. Jadi gini. Jadi kalau kalian kalian tahu rumus ini ya, rumus gaya gravitasi ya. Rumus gaya gravitasi pernah tahu ya kalian? Mungkin di SMA sepertinya kita kemarin nggak membahas gaya gravitasi ya. Kita kemarin cuma nggak bahas ini ya. Maaf, nggak membahas ya gaya gravitasi dalam artian gaya gravitasi antara dua benda ya. Bukan gravitasi bumi ya, tapi mempelajari gravitasi. Jadi gini loh, katakanlah misalkan gaya gravitasi antara bumi dan bulan ya. Bumi dan bulan kan timbul gaya gravitasi ya, jadi mereka akan saling tarik-menarik ya. Berapa besarnya? Besarnya itu menurut hukum Newton ya, hukum Newton gravitasi itu G besar ya, G besar lalu M1, M1 katakanlah misalkan massa bumi ya, M2 itu massa bulan gitu ya. Ya, terus dibagi R kuadrat. Nah, itu menurut Newton ya, hukum gravitasi Newton ya. Jadi antara dua benda timbul gaya gravitasi, besarnya sama dengan G besar. G besar itu konstanta gravitasi ya. Konstanta gravitasi M1 M2 per R kuadrat. Itu yang tentang gaya gravitasi antara dua benda. Kemudian di fisika 2 yang bab 1 kemarin ya, kan ada gaya kolom, gaya antara dua muatan listrik ya. Yaitu apakah Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Gitu kan? Nah, ada kesamaan. Kesamaannya itu apa? Berkaitan dengan R kuadrat itu ya. Jadi dibagi dengan R kuadrat. Jadi itu miripnya di situ. Jadi artinya kalau semakin jauh, gayanya semakin kecil ya. Jadi istilahnya berbanding terbalik, tapi dengan kuadrat ya. Jadi berbanding terbaliknya lebih cepat lagi, soalnya dikuadratkan ini. Jadi kalau di gravitasi ada namanya energi potensial gravitasi ya, maka nanti akan muncul hal serupa. Ya, jadi nanti di listrik juga akan muncul energi potensial listrik, gitu ya, karena ada kemiripan tadi tuh. Ya, isinya gitu ya. Jadi pokoknya nanti muncul energi potensial listrik ya. Kenapa begitu ya? Karena ini, karena gaya listrik itu konservatif. Ya, jadi masih ingat gaya konservatif ya?
Nah, ini saya tanya dulu sebelum saya lanjut ini ya. Coba sebutkan nama ya yang bisa jawab ya. Sebutkan nama dan departemennya ya. Apa? Gaya konservatif itu apa? Masih ingat nggak? Ini fisika 1 ya. Gaya konservatif. Lupa. Belum ada yang bisa jawab ini. Lupa? Atau gini dulu. Izin Kalau jawab, Pak. ya silakan. Apa gaya konservatif? Saya secara Departemen Fisika, kalau Nah. nggak salah, Hah? gaya konservatif itu sama aja kayak gaya gesek, Pak. Nama lainnya kayak gesek. Benar nggak? Konservatif. Iya. Pernah dengar kata konservasi? Iya, Pak, pernah. Apa konservasi itu? Apa ya? Konservasi biasanya kalian dengar konservasi itu pada istilah-istilah apa? Usaha, ya, Pak. Konservasi. Konservasi. Ya usaha yang kayak apa? Konservasi. Lupa, Pak, Lupa. Jadi gini, konservasi misalkan katakanlah konservasi apa ya? Konservasi sumber daya alam misalkan ya. Konservasi itu artinya perlindungan itu ya. Ya. Dan konservasi hutan, konservasi air ya, itu perlindungan, konservatif ya. Konservasi itu artinya melindungi. Perlindungan lah lebih tepatnya. Jadi gaya konservatif artinya gaya yang melindungi. Melindungi artinya maksudnya mempertahankan ya. Apa yang dipertahankan? Energinya. Jadi gaya konservatif itu gaya yang bisa mempertahankan atau melindungi ya, mempertahankan atau melindungi energi dari objeknya, energi dari bendanya. Jadi kalau misalkan gaya ini bekerja pada benda, maka nanti energi dari benda tersebut, energi itu banyak energi total ya. Energi total berarti energi mekanik ya. Kan kalian tahu energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah energi potensial gitu ya. Jadi energi mekanik atau energi total bendanya itu nanti akan konstan. Ya. Jadi energinya itu konstan. Kalau dia saya apa itu jadi misalkan ini loh. Misalkan benda ini gaya ini bekerja pada benda ya, maka benda itu kan geser ya. Geser, kemudian lalu pokoknya benda ini bergeser sampai akhirnya dikembalikan oleh gaya ini ke tempat semula, ke posisi awal gitu ya. Jadi kalau kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dari posisi awal seterusnya sampai kembali ke posisi akhir, di mana posisi akhir tersebut berada di posisi semula ya. Jadi istilahnya itu usaha pada lintasan tertutup. Jadi lintasannya itu kembali ke posisi awal. Jadi nanti ada istilah usaha pada lintasan tertutup ya. Jadi berangkat dari posisi awal kembali ke posisi akhir yang sama seperti posisi awal. Maka nanti kalau kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ya, itu usahanya itu 0. Kenapa kok 0? Karena dia kembali ke semula. Usahanya 0. Tapi itu tidak berlaku untuk semua gaya loh ya. Ya, kalau gaya konservatif usaha yang dilakukannya 0. Kalau dia bendanya kembali ke posisi awal ya. Ngerti maksud saya? Tapi kalau gaya non konservatif, misalkan kayak katakanlah gaya gesek ya. Gaya gesek ya. Misalkan sebuah benda ya, saya gerakkan ya 1 meter ya. Kan ada gaya gesek ya. Maka nanti gaya geseknya kan melakukan usaha. Usahanya apa? Plus apa minus? Usaha oleh gaya gesek itu plus apa minus? Minus. Minus. Kenapa kok minus? Ya benar minus. Kenapa kok minus? Karena kan melawan. Ya itu jawabannya, melawan ya. Benar. Jawabannya melawan ya, Pak Paras ya. Ya, sehingga itu ya. Jadi misalkan tadi ada gaya gesek ya. Benda bergerak, ada gaya gesek. Misalkan bendanya bergerak ke kanan ya. Kan gaya geseknya ke kiri ya, sehingga usahanya negatif. Lalu kita kembalikan ke posisi awal. Jadi kembali ke kiri lagi. Gaya geseknya kemana? Kalau ke kiri kan ke kanan ya.
Jadi ketika bendanya bergerak ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Lalu kita kembalikan sehingga bendanya bergerak ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Usahanya berapa? Negatif. Jadi kalau saya jumlahkan ya negatif, karena ketika gerak pertama negatif, gerak kedua juga negatif. Jadi nanti resultan usahanya berapa? Ya negatif. Itu artinya apa? Artinya gaya gesek itu gaya non-konservatif. Karena usahanya tidak nol ya. Jadi gini, kalau gaya non-konservatif usahanya itu pasti nggak nol. Bisa negatif, bisa positif. Kalau kasus gaya gesek tadi itu usahanya negatif. Artinya apa kalau negatif? Artinya dia mengambil ya. Mengambil atau mengurangi energi mekanik dari bendanya. Jadi ketika bendanya kembali ke posisi awal, energi mekaniknya pasti berkurang. Karena diambil oleh gaya gesek. Sebaliknya apa? Misalkan gaya mesin. Nah, kalau gaya mesin itu kan gayanya searah dengan geraknya ya. Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan ya gaya mesinnya ke kanan. Kan gaya penggerak dia itu ya. Lalu kalau dikembalikan ke kiri ya gaya mesinnya ke kiri. Sehingga nanti usahanya apa? Positif. Jadi kalau gaya mesin usahanya positif. Kalau gaya gesek usahanya negatif. Lah keduanya baik gaya gesek maupun gaya mesin itu bukan gaya konservatif karena mereka tidak mempertahankan energi mekanik bendanya. Jadi kalau yang pertama itu mengambil energi mekaniknya, yang kedua itu menambahi ya. Jadi energi mekaniknya tambah besar kalau ada gaya mesin itu. Nah, kalau yang gaya konservatif ini itu enggak seperti itu. Dia tidak menambah juga tidak mengurangi. Makanya energi energi mekaniknya itu tidak berubah. Makanya nanti ada istilah apa? Kekekalan energi mekanik ya, masih ingat ya. Kan ada kekekalan energi mekanik. Kalau energi mekanik itu hanya berlaku kalau di situ hanya ada gaya konservatif saja. Jadi nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya mesin. Maka berlaku apa? Kekekalan energi mekanik. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Itu kalau ada gaya konservatif. Contohnya apa gaya konservatif? Ya, yang kita bahas kemarin. Energi gaya gravitasi. 1, gaya gas 2. Nah, yang ketiga ini gaya listrik atau gaya kolom ya. Gaya kolom atau gaya listrik itu gaya konservatif. Jadi dia nanti tidak akan menambah atau mengurangi energi mekanik benda. Maksudnya itu gitu ya. Terus kemudian yang ketiga apa? Gerak partikel bermuatan kita dapat gerak partikel. Ya, jadi ini kan mencari kaitan atau bukan kaitan sih, analogi ya atau kemiripan antara gravitasi sama listrik ya. Kalau gravitasi kan kaitannya dengan massa ya, benda bermassa. Kalau gaya listrik kaitannya dengan benda bermuatan listrik Q ya. Ya, itu ya. Ini tadi juga saya singgung. Konservatif maka nanti akan muncul potensial listrik ya. Jadi gitu. Jadi gini. Jadi energi potensial itu akan muncul, akan ada kalau gayanya konservatif. Jadi hanya gaya konservatif saja yang bisa menimbulkan energi potensial. Ya, tadi sudah saya beri contoh, gaya gravitasi itu gaya konservatif, maka nanti muncul energi potensial listrik. Gaya pegas itu gaya konservatif, maka nanti akan muncul energi potensial pegas. Begitu pula ini gaya kolom ya, gaya kolom atau gaya listrik itu juga gaya konservatif, maka nanti akan muncul namanya energi potensial listrik. Kalau gaya pegas sama gaya mesin bukan gaya konservatif, nggak ada itu energi potensialnya ya. Nah ini cara mendapatkannya ini ya, cara mendapatkan energi potensial. Ya pakai rumus usaha ya. F, jangan lupa ini F-nya adalah gaya konservatif ya. Kalau dia bukan gaya konservatif ya nggak mungkin ada energi potensial ya. Jadi pakai rumus usaha dari titik A sampai titik B. Nah biasanya energi potensial itu dilambangkan dengan U. Ya bisa pakai U. Kalau saya sih pakai EP gitu aja ya. Energi potensial. Pakai U juga boleh lah. Beberapa buku menggunakan U untuk lambang energi potensial listrik. Nah ini ya. Ini adalah cara mendapatkan energi potensial listrik ya, pakai rumus tadi itu. Rumus
usaha tadi ya. Terus mungkin yang perlu saya jelaskan itu tanda minus ya. Ya, ini loh, kok ada tanda minus ya. Tanda minus ini juga perlu untuk dijelaskan ini. Atau gini aja, biar penjelasannya gampang dimengerti. Ya, kalau saya pakai listrik kan kalian bingung ya. Saya pakai gravitasi aja ya, untuk menjelaskan kenapa kok negatif ya. Itu gini, kalau sebuah benda ya, anggap aja ini gravitasi ya, sebuah benda bergerak ya, bergerak dari sebuah ketinggian tertentu ya, kemudian turun ke bawah ya. Itu kalau kalian saya tanya, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu positif atau negatif? Sebuah benda ya, dari ketinggian tertentu, dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah ya. Itu usaha, ya Paras. Dari departemen apa Paras? Izin menjawab Pak, mohon maaf sebelumnya karena saya off cam. Saya Faras Atla Fauzan. Oh, fisika ya Paras? Ya. Ya, gimana Paras? Kalau menurut saya gravitasi itu arahnya positif. Kenapa? Karena dia tuh menuju kepada sumber gayanya gitu, seperti Ya, itu. berarti positifnya kenapa itu Paras? Karena Benar positif, Pak? Arahnya? dia arahnya menuju ke sumber gayanya gitu. Ya, terus bendanya bergerak kemana? Bendanya bergerak kemana tuh? Arah gerak bendanya, Paras? Menuju pusat. Ya, berarti kan searah ya? Iya, searah. Ya, searah. Itu. Ya. Terima kasih. Ya, jawabannya positif. Kan searah itu. Kan gayanya menuju ke pusat, artinya ke bawah ya. Pusat bumi kan ke bawah. Terus gerak bendanya juga ke bawah, searah. Gitu ya. Kecuali kalau bendanya bergerak sebaliknya dari bawah ke atas. Jadi itu maka nanti gravitasinya usahanya negatif. Negatif ya, negatif berarti. Jadi kalau bendanya bergerak ke bawah, usaha oleh gravitasi positif karena searah ya. Tapi kalau bendanya bergerak ke atas, usaha oleh gravitasi negatif, gitu ya. Ini kaitannya dengan arah, kan sudah tahu rumus usaha ya. Usaha kan berkaitan dengan arah gerak dan arah gaya. Jadi itu. Nah, kalau di atas, saya tanya lagi ya, kalau di atas itu energi potensialnya besar atau kecil? Dengan yang di bawah ya. Kan jawabannya udah tahu kan? Di atas energi potensialnya besar ya. Kalau di bawah energi potensialnya rendah kan itu ya. Oke ya. Kan rumusnya kan MGH itu ya. Jadi gitu. Jadi kalian lihat aja ya. Ketika di atas dia energi potensialnya besar. Ketika di bawah energi potensialnya itu kecil. Kan gitu ya. Nah, sekarang kalau menggunakan rumus ini ya, UB dikurangi UA ya. UB itu kan apa? Energi potensial akhir. Ini energi potensial awal ya. Ya, tadi bendanya kan bergerak dari ini. Dari atas ke bawah ya. Ya, dari atas ke bawah. Berarti berakhir di bawah ya. Di bawah berarti apa? Energi potensialnya rendah. Ini kan di atas, energi potensialnya berarti tinggi ya. Berarti apa? Energi potensial rendah dikurangi energi potensial tinggi. Hasilnya kan negatif itu. Benar nggak? Negatif kan ya. Nah itu. Jadi jawabannya itu kenapa kok negatif? Karena itu tadi. Ya. Itu tadi ya. Jadi akibat usaha oleh gaya konservatif tersebut ya, maka nanti terjadi apa? Terjadi pengurangan energi potensial. Itu jawabannya gitu ya. Ini buktinya ini tadi kan. Kan gravitasi melakukan usaha. Gaya gravitasi ya, dia melakukan usaha maka benda apa? Akan turun dari atas ke bawah. Kita lihat aja. Ketika di atas energi potensialnya tinggi. Ketika di bawah energi potensialnya rendah. Rumus ini kan UB ya. UB itu kan berarti energi potensial di bawah, rendah. UA energi potensial di atas. Rendah dikurangi tinggi, jawabannya kan negatif. Itu ya. Jadi itu penting itu ya. Jadi nanti itu.
Nanti di listrik juga begitu ya. Jadi ketika gaya listrik melakukan usaha, maka nanti terjadi apa? Terjadi pengurangan energi potensial. Cuma kita bayangkannya kan agak susah ya. Soalnya kan listrik kan nggak apa istilahnya nggak kita rasakan dalam sehari-hari, kan beda dengan gravitasi. Kalau gravitasi kan kita bisa merasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Pokoknya intinya ketika gaya konservatif itu melakukan usaha, maka akan terjadi pengurangan energi potensial sehingga rumusnya muncul negatif gitu ya. Nah ini ya, selalu ada negatifnya. VB dikurangi VA minus. Nah, lupa minusnya ini ya. Minus ini penting ya. Minus itu. Ya ini ya. Nah yang penting lagi itu ini kan. Kalau kalian cermati ini kan tadi dari U ya. Dari U ke W ya. Berubah menjadi dari. Jadi gini. U nanti berubah jadi V ya. U itu artinya energi potensial. Kalau V potensial, itu bedanya itu. Potensial itu dari apa? Dari U dibagi Q. Q ini muatannya bergerak tadi. Jadi energi potensial dibagi muatannya bergerak nanti menghasilkan potensial listrik. Nah gitu ya. Itu pula F ya. F juga gitu. F itu kan gaya. Kalau saya bagi dengan muatan yang bergerak nanti menjadi medan listrik. Gitu kan. Menjadi medan listrik ini kan nanti ya. Sehingga nanti rumus terakhirnya nanti jadinya ini. Ya. Jadi potensial akhir dikurangi potensial awal sama dengan negatif ya. Negatif ini integral dari medan listrik dengan ini, dengan lintasan ya. Ini kan usaha oleh medan listrik. Lebih tepatnya bukan usaha sih. Nanti istilahnya itu bukan usaha ya. Kalau tadi kan usaha, soalnya gaya. Kalau gaya kan usaha. Tapi kalau medan listrik ya bukan usaha. Nanti istilahnya bukan usaha. Istilahnya itu nanti garis. Ya apa nih? Integral garis ya. Jadi kalau integral gaya kan usaha ya. Integral gaya pada lintasannya itu namanya usaha. Tapi kalau selain usaha ya jangan disebut selain gaya jangan disebut usaha, sebut aja integral garis. Jadi nanti namanya integral garis. Integral garis itu maksudnya itu integral sebuah vektor terhadap sebuah garis dari titik A ke titik B. A itu titik awal ya. B titik akhir. Itu. Integral garisnya. Nah, nanti berikutnya kita perlu ngitung apa ini? Ya, itu ya. Nah, terus berikutnya lah kembali ke integral garis tadi ya. Jadi tadi kan rumusnya kan integral garisnya rumusnya kan ini ya. VB dikurangi VA jadi potensial akhir dikurangi potensial awal sama dengan minus integral garis dari medan listrik ya. Dari titik awal ke titik akhir B. Lalu kita masukkan E-nya itu berapa? E itu kan medan listrik ya. Medan listrik oleh titik lah. Medan listrik oleh muatan titik. Itu adalah kaki per R kuadrat. Pakai vektor ya. Kan ini vektor ini. Ini vektor dot vektor ya. Hasilnya skalar nanti ya. Ya, kan medan listrik itu vektor. DS itu kan vektor. Pergeseran ya. Pergeseran kan vektor. Nanti hasilnya V. V itu skalar ya. Ya tadi potensial listrik. Potensial listrik itu kan besaran skalar. Karena dia dari perkalian ini. Perkalian titik. Perkalian. Hasil dari perkalian titik. Perkalian dot. Ini. Jadi E-nya kita uraikan jadi ini kaki per R kuadrat ya. Ya, terus DS-nya kita uraikan DS nanti menjadi DR R topi ya. Jadi arahnya itu ke arah ini menjauhi titiknya ya, katakanlah gitu ya. Menjauhi titiknya, titik apa? Titik muatan titiknya ya. Misalkan seperti itu. Sehingga nanti jadi ini. Jadi di sini ada R topi ya dotnya. R topi dot R topi. Bagaimana? Kalian masih ingat dulu ya, IJK dulu ya. IJK. Coba ada yang bisa jawab IJK itu apa? IJK. Atau gini aja deh. Iya, silakan Alifa. IJK itu apa? Dari departemen apa, Alif?
dari Departemen Teknik Kimia, Pak. Iya, gimana? IJK itu arah dari vektor satuan. Kalau misalnya I itu arahnya ke sumbu X, Iya, J itu benar. ke arahnya sumbu Y, dan K itu ke sumbu Z, Pak. Oke, ya. R-topi juga vektor satuan ya, sama ya. Iya. Cuma R-topi itu arahnya itu sembarang. R-topi. Pokoknya ada topi itu berarti vektor satuan. IJK itu vektor satuan juga, makanya ada I-topi, J-topi, K-topi. Dikasih topi kan, itu artinya vektor satuan. Apa sih vektor satuan? Vektor satuan vektor yang nilainya 1. Kalau I arahnya sumbu X positif, J sumbu Y positif, K sumbu Z positif. Kalau R-topi arahnya sembarang, ke segala arah ya. Sembarang arah. Sembarang arah, bukan segala arah, sembarang arah. Gitu. Terus kalau I.I, jawabannya kan 1 kemarin itu ya. I.I 1. J.J juga 1. K.K juga 1. Tapi kalau I.J jawabannya 0. Kenapa kok 0? Karena antara I dan J itu kan 90 derajat. Kan sumbu X sama sumbu Y ya. Nah, itu. Nolnya itu karena tegak lurus. Kan cos ya. Cos 90 kan itu ya. Kan kalian tahu perkalian titik itu kan pakai cos ya. A dot B berarti kan A kali B kali cos theta itu. Dan ini coba, ini kalian lihat ya. Ini kan R topi dot R topi. Berarti sudutnya berapa antara R topi dan R topi? Sudutnya kan 0 derajat. Karena dengan dirinya sendiri kan. R topi dengan R topi kan ini loh. Dot. Maka nanti R topi dot R topi sama dengan 1 ya, sehingga nanti jadinya ini kan kaki per R ya. Jadi dotnya sudah kita hitung ya. Jadi R topi dot R topi jawabannya 1, sehingga nanti jadi ini minus kaki integral RA sampai RB seper R kuadrat DR. Nanti jadi gitunya. Itu. Lalu kalian tahu integral seper R kuadrat DR. Integral seper R kuadrat DR jawabannya apa? Kan minus seper R ya. Gitu kan? Jadi seper R kuadrat, atau kalau di matematika misalkan seper X kuadrat ya. Integral seper X kuadrat DX. Jawabannya kan minus seper X. Nah itu kan. Ini juga itu sama ini. Jadi kan seper R kuadrat integral DR ya. Nanti jawabannya adalah minus seper R. Makanya ini jadi plus. Kenapa? Minus ketemu minus. Ini kan minus, tadinya kan minus ya. Hasil integralnya minus, jadi nanti jadi plus. Jadi kan kaki per R, ini kan seper R ya, nanti hasilnya itu. Dari apa? Dari posisi awal sampai posisi akhir ya. Kalau dimasukkan berarti kan dari yang atas dulu kan. Jadi seper posisi akhir dikurangi seper posisi awal. Jadi nanti kesimpulannya, kan ini kan VB. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa? VB sama dengan kaki seper RB gitu ya. PA sama dengan apa ya? Kaki seper RA. Nanti kesimpulannya itu. Ini loh. Potensial di A ya sama dengan ini. Kaki per RA. Ini kayaknya lebih pas itu harus pakai K kecil ya. Soalnya menyatakan ini kan, konstanta ini ya. Konstanta pada hukum kolom itu ya. Yang sama dengan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemarin itu ya. Jadi kayaknya ini perlu kita perbaiki ya. Yang benar itu pakai K kecil ini ya, bukan K besar ya. Ini sudah benar ya di sini ya. Ini benar pakai K kecil ya. Kalau K besar sih kurang pas kayaknya. Kalau Ki boleh lah pakai Ki besar, boleh pakai Ki kecil, boleh nggak masalah. Tapi untuk K itu wajib pakai K kecil ya. Kalau huruf Ki boleh besar, boleh kecil nggak masalah. Itu sudah ini sih. Sudah jadi tradisi kebiasaan. Jadi itu ya rumus potensial listrik ya. Jadi udah ketemu potensial listrik, rumusnya adalah K Q per R. Nah, terus ini jadi kalau kalian amati dari rumusnya ini loh ya. Rumusnya kan ini ya yang di kotak ini ya. Potensial listrik sama dengan K Q. Jadi besar potensial listrik bergantung sama apa? Bergantung sama ini muatan ininya ya. Muatan sumbernya ya. Muatan penimbul. Jadi Q besar itu muatan penimbul ya, bukan muatan yang terkena. Bukan muatan yang bergerak atau yang terkena potensial listrik. Tapi muatan yang menimbulkan potensial listrik atau yang menimbulkan medan listrik. Terus sama RL itu apa?
jarak titik pengamatan dari muatan penimbul tadi itu. Jadi kalau semakin jauh jaraknya ya potensial listriknya semakin kecil. Kalau semakin dekat ya semakin besar. Ya maksudnya itu. Terus ini grafik apa ini? Grafik. Oh ini loh. Ini muatan penimbul ya. Ini muatan penimbul potensial listrik. Ini muatan yang terkena ya. Jadi yang besar ini muatan penimbul potensial listrik, yang kecil ini yang terkena ini ya. Terkena potensial listrik. Katakanlah keduanya plus sehingga saling tolak ini ya, ditolak ke sana kan ya. Dan tadi dikatakan energi potensial listrik itu apa? Kalau semakin jauh semakin kecil ya. Ini kayaknya ini grafik ini ya. Grafik potensial listrik. Jadi kalau di tempat yang jauh di sini ya, di sini potensial listriknya rendah di sini. Tapi kalau di sini lebih dekat kan ya, potensialnya tinggi. Ya, ini menjelaskan itu kan ya. Jadi di A itu kan jaraknya lebih dekat dengan muatan penimbul, maka potensialnya tinggi. Sementara di B ini jaraknya lebih jauh, maka potensialnya itu rendah. Gitu ya. Terus yang gambar berikutnya apa ini? Analogi potensial listrik dan ini analoginya ya. Jadi kesamaan, kemiripan antara. Kalau yang ini kan gravitasi ya, gravitasi kan arahnya kan ke bawah ya ini ya. Arahnya ke bawah. Jadi kalau di sini nih potensial gravitasinya bukan potensial ya, energi potensialnya tinggi. Di sini energi potensialnya rendah ya. Jadi maksudnya itu seperti itu ya. Nah, ini juga gitu. Kalau ini misalkan ini ada sebuah lempengan ya. Ini ada lempengan dikasih muatan positif, ini lempengan diberi muatan negatif gitu ya. Maka nanti arah medan listriknya kan dari atas ke bawah ya. Katakanlah Q0 ini muatannya plus ya. Kalau Q0 muatannya plus, maka dia akan bergerak searah medan listrik. Medan listriknya perhatikan dari plus ke minus ya. Jadi kalau seperti ini berarti arah medan listriknya ke bawah. Kalau Q0 muatan plus, dia akan mendapat gaya listrik ke bawah ya. Jadi ketika dia di A, yaitu energi potensial listriknya tinggi. Ketika di B, energi potensial listriknya rendah. Jadi ada kemiripan ya. Ini kebetulan aja karena apa? Arah gayanya searah ya. Sama-sama ke bawah, baik yang di gravitasi maupun yang di listrik ini ya. Tapi kalau dibalik ya, misalkan yang lempengan bawah ini dikasih muatan plus ya, yang lempengan atas dikasih muatan minus, terjadi sebaliknya ya. Jadi kalau seperti yang digambar ini kan di sini potensial listriknya atau energi potensial listriknya tinggi. Di B potensial listriknya atau energi potensial listriknya rendah. Tapi kalau saya balik, yang bawah saya kasih muatan plus lempengannya ya. Yang atas saya kasih muatan minus, terjadi sebaliknya nanti. Jadi yang di B ini energi potensialnya itu tinggi, di A energi potensialnya rendah. Itu kalau dibalik. Atau sebaliknya, lempengannya muatannya tetap ya. Lempengan atas plus, lempengan bawah minus. Tapi yang saya ganti muatannya bergerak ini. Jadi Q0 misalkan muatannya nggak positif, tapi negatif. Ya. Terjadi sebaliknya juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hal sebaliknya bisa terjadi kalau muatan pada lempengan saya tukar atau muatan yang bergerak saya ganti dengan jenis muatan yang lain. Ya nanti itu kaitan untuk memahami itu nanti ada kaitannya dengan dengan integral tadi loh, integral garis tadi itu ya. Ini kan cuma memberikan kemiripan ya, menjelaskan kemiripan antara potensial listrik dan potensial gravitasi, energi potensial listrik dan energi potensial gravitasi. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui ya tentang potensial listrik. Besaran potensial listrik di satu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial listrik di tempat lain. Jadi maksudnya itu
gampangnya itu apa? Potensial listrik itu besaran ini, besaran apa? Besaran posisi. Gampangnya itu. Jadi potensial listrik itu adalah besaran yang bergantung sama posisi. Ya. Jadi kalau posisinya berbeda, maka nanti potensial listriknya berbeda. Itu yang poin pertama ya. Jadi saya ulangi lagi, poin pertama itu adalah bahkan nggak cuma potensial listrik, semua potensial ya. Pokoknya besaran potensial itu adalah besaran yang merupakan fungsi posisi. Jadi bergantung sama posisi ya. Terus yang kedua, yang mempunyai makna fisik adalah beda potensial. Ada tempat yang digunakan, ya itu. Jadi berbeda dengan potensial energi potensial gravitasi dan yang lainnya ya. Khusus untuk listrik itu yang bermakna, maksudnya itu yang mempunyai makna itu adalah selisih atau beda potensial. Jadi gini maksudnya tuh. Untuk di listrik itu agak sulit untuk menentukan potensial listrik. Berbeda dengan gravitasi ya. Di listrik itu agak sulit ya. Soalnya nanti berkaitan dengan acuan ya. Kalau kalian gravitasi kan acuannya kan itu pun juga jadi persoalan ya. Misalkan kalian saya tanyai berapa, gini aja. Kalian berada di lantai 2 ya. Ya, lantai 2 lah. Ada pertanyaan, berapa energi potensial yang kalian miliki? Kan kalian jawabannya kan massa kalian ya. Massa kalian berapa, kalikan gravitasi, kalikan ketinggian. Ngerti itu ya. Massa, oke lah. Nggak ada masalah ya. Gravitasi juga udah tahu kan, katakanlah 9,8 gitu ya, meter per detik kuadrat. Sekarang jadi masalah itu ketinggian. Ketinggiannya berapa? Katakanlah misalkan lantai 2 itu ketinggiannya 4 meter ya. Ketinggiannya berapa? Apakah ketinggiannya 4 meter? 4 meter enggak ketinggiannya? Lantai 2 itu. Tidak, Pak. Kenapa kok tidak? Karena yang namanya dataran di bumi itu pastinya tingginya beda-beda, Pak. Itu. Jadi tergantung kita ngacunya kemana. Lah kalau tadi ngatakan 4 meter kan ngacunya dari tanah ya. Lah kalau saya ngukurnya tidak dari tanah, kalau saya ngukurnya dari permukaan air laut, apakah tanah di tempat kalian di lantai 2 itu sama dengan tinggi permukaan air laut? Kan tidak ya. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu masalah acuan ya. Jadi kita ngukur tinggi itu acuannya apa? Dari tanah. Lah, tanah yang mana ya? Kan beda antara tanah di satu tempat dengan tempat lain ya. Kan nggak sama. Benar tadi katanya kan permukaan tanah itu kan nggak datar ya, tapi ada yang tinggi, tanah apa? Dataran tinggi atau yang ada rendah. Itu yang jadi masalah itu kan ngacunya ya. Ngacunya apa itu? Tingginya itu diukur dari apa? Makanya kan kadang-kala kalau ngukur-ngukur tinggi-tinggi itu katakanlah tinggi gunung atau tinggi apa kan acuannya itu kan permukaan air laut ya. Padahal permukaan air laut pun juga nggak selalu tetap ya. Permukaan air laut itu selalu tetap kan enggak kan. Kalau air laut kan kadang naik, kadang turun ya. Ada pasang, ada surut itu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi masalahnya itu di acuan. Begitu pula di listrik. Listrik juga itu nanti persoalannya di acuan. Kita ngukur potensial listrik acuannya itu apa. Makanya akhirnya itu dianggap menjadi sesuatu hal yang tidak apa ya, yang tidak perlu harus terlalu dipikirkan. Jadi yang penting itu bukan potensial listriknya, tapi beda potensial. Karena beda potensial kan selisih ya. Ya misalkan selisih tingginya 4 meter lah, itu kan nggak jadi masalah pakai acuannya dari apa. Misalkan selisih ketinggian antara apa ya, antara lantai 3 dan lantai 2 itu 4 meter kan nggak masalah, ngacunya itu dari tanah, dari permukaan laut kan jawabannya pasti sama ya. Kalian ngukur selisih ketinggian antara lantai 3 dan lantai 2 menggunakan acuan tanah dan menggunakan acuan permukaan air laut kan hasilnya sama, soalnya kan selisih ya. Itu maksudnya itu gitu. Jadi beda potensial itu menjadi lebih bermakna daripada potensialnya sendiri karena tidak butuh acuan. Terus yang ketiga, beda potensial antara dua buah titik merupakan usaha pertama ya tadi saya singgung ya. Jadi dia usaha dibagi dengan tadi itu ya, dibagi dengan apa besar muatan listriknya tadi. Muatan listrik yang bergerak loh ya, bukan muatan listrik penimbul.
Jadi itu coba dibedakan antara penimbul sama yang terkena akibatnya atau yang bergerak tadi itu. Kemudian potensial di suatu titik sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan ya. Nah ini kalau yang keempat ini yang berusaha untuk mencoba mencari potensial listriknya. Ya. Jadi istilahnya itu tetap ngotot ya. Ngotot menghitung potensial listrik. Meskipun tadi saya katakan masalah acuan itu ya. Problemnya masalah acuan. Nah, untuk yang poin 4 ini dia menggunakan acuan itu ya. Tak hingga. Ya, artinya apa? Di tempat yang jauh. Jadi kalau maksud saya gini, kalau kita memaksa untuk tetap pengen menghitung potensial listrik, acuannya apa? Ya kayak sama kayak tadi. Kalau misalkan kita memaksa mengukur tinggi sebuah lokasi di permukaan bumi ya, acuannya apa? Ternyata ada kesepakatan acuannya menggunakan apa? Permukaan air laut. Nah, ini juga gitu ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Di titik taiga, maksudnya di titik yang jauh ya. Taiga itu kan jauh. Jadi maksudnya begini, di tempat yang jauh itu potensial listriknya itu 0. Itu loh maksudnya gitu ya. Itu sebagai acuan ya. Jadi potensial listrik 0 itu adalah potensial listrik di tempat yang jauh. Itu 0. Kenapa kok jauh? Ya, karena di tempat yang jauh kan tidak terkena pengaruh dari medan listrik oleh muatan penimbul gitu ya. Kan tadi katanya semakin jauh dia semakin kecil ya. Jadi di tempat yang sangat jauh pengaruhnya 0. Itu ya, itu dasar pemikirannya. Kenapa kok titik jauh dianggap sebagai acuan? Karena di situ pengaruh kelistrikan dari muatan itu kecil atau tidak ada ya. Jadi pengaruh medan listrik dari muatan penimbul itu boleh dikatakan 0 ya, atau 0 gitu aja. Itu dijadikan acuan. Ya, jadi saya ulangi lagi rumus ini tadi loh, bahwa V sama dengan kaki per R itu V sama dengan kaki per R itu adalah pakai acuan apa? Di tempat yang jauh ya. Terus kembali ke tadi ini. Itu ya. Terus sekarang udah ya, itu acuannya tadi ya. Terus sekarang kalau sumbernya itu ada banyak muatan, jadi sumber penimbul ya. Sumber penimbul potensial listrik itu nggak cuma satu muatan. Ada banyak muatan ya, misalkan seperti ini ya, ada sampai N. Ini. Terus bagaimana potensial listrik di satu titik ya, satu tempat? Jawabannya adalah penjumlahannya ya. Kan skalar ya. Kalau kemarin kan vektor, menjumlahkannya secara vektor. Kalau sekarang menjumlahkan secara. Jadi misalkan ini ada katakanlah ada 4 lah gitu ya. Maka potensialnya di titik A itu sama dengan ini potensial listrik di titik A oleh muatan 1, potensial listrik di titik A oleh muatan 2, muatan 3 dan seterusnya sampai 4. Ya. Jadi nanti ini kaki 1 per R1 lah gitu ya. Kaki 2 per R2. Kaki 3 per R3, kaki 4 per R4 ya. R1 itu apa? R1 itu ya jarak titik A dari muatan 1. R2 itu jarak titik A dari muatan 2. R3 itu jarak A dari muatan 3 gitu ya. Pokoknya R ya. Jadi di sini kan ada istilah AQ1. AQ1 itu maksudnya itu jarak titik A dari Q1 ya. AQ2 itu maksudnya jarak A dari muatan 2 dan seterusnya gitu ya. Cuma ini ada kesalahan tulis ini, harusnya Q-nya ini tidak ada ya. Q-nya kan nanti double nanti jadinya. Jadi ini hanya ada satu Q yang di luar sigma ini ya, yang di dalam sigma ini ini aja deh. Dihapus saja ya, enggak bisa dihapus ini. Jadi ini ada kesalahan tulis rumus ini ya. Jadi yang benar apa? K sigma ya. Sigma ada I dari 1 sampai N apa? QI per R A QI ya. R-nya maksudnya itu ya. Jadi R AQI itu maksudnya adalah jarak titik A dari muatan QI. Maksudnya itu.
Nah, terus kemudian apa? Berikutnya adalah contoh ya. Tentukan potensial listrik di titik A dan B akibat kedua muatan. Ini contoh ya, contoh soal ya. Berarti ini sudah selesai ya, contoh soal ya. Tentukanlah potensial listrik di titik A dan B akibat kedua muatan. Jadi ini ada muatan pertama 8. Yo, ini sama ini ya, cuma satunya plus, satunya negatif ya. Ya, jadi ada 2 muatan ini ya. Terus pertanyaannya, kalian diminta untuk menghitung potensial listrik di A sama di B ya. Jadi potensial listriknya ini nanti. Ya, kalau seperti itu nanti pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini, cuma sampai 2 suku. Q1 sama Q2 kan itu ya. Jadi nanti dipotong sampai 2 suku aja, karena ada 2 muatan di sini ya. Ya. Jadi pertama kan di A. Kalau di A berarti apa? Berarti R1-nya kan ini. R1-nya berarti ini kan 0,2 meter. Nanti R2-nya kan ini ya. Berapa ini? Berarti R2-nya adalah 0,2 tambah 0,4 berarti 0,6 gitu ya. Itu di A. Tapi kalau di B nanti lain ya. Kalau di B maka nanti R1-nya ini ya. R1-nya nanti 0,2 tambah 0,4. R2-nya 0,4 gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti hasilnya pasti beda. Bedanya kenapa? Karena masalah jarak saja ya. Kalau Q1-nya kan ini ya. Jangan lupa Q1 masukkan tanda plus, muatan plus ya. Kalau Q2 jangan lupa dimasukkan tanda minusnya ya. Jadi tanda plus dan minus kalian masukkan ke rumus ini nanti ya. Jadi di sini Q1-nya tadi plus ya, Q2-nya tadi minus gitu ya. Nah itu ya. Jadi nanti jawabannya pasti beda antara potensial listrik di A dan potensial listrik di B karena masalah jarak gitu aja ya. Itu. Ada penyelesaiannya enggak? Oh, ada ya. Ada jawabannya ya. Nah, ini jawabannya ini ya. Potensial listrik di A, potensial listrik di B gitu ya. Ini jawabannya ya. Ya, K1 ini kan. Nah, ini kan. Ini plus, ini minus kan ya. 0,2, benar enggak 0,2? Mana sih? Ya, benar 0,2. Kayaknya sih ada kesalahan. Ini bukan 0,4 ini ya. Kayaknya bukan 0,4, tapi berapa ya? Ini ya, dari sini kan 0,6 ya harusnya ya. Ya, harusnya 0,6 ini ya. Harusnya sih. Mungkin ada kesalahan masukkan angka ini ya. Jadi ini bukan 0,4, tapi 0,6 ya. Jangan lupa minusnya ini ya. Itu di A ya. Kalau di B, ini. Nah, ini juga ada kesalahan masukkan ini ya. Ini harusnya bukan 0,2, 0,2 ini salah ini. Harusnya berapa? 0,4 ini ya. Ini harusnya 0,4, 0,4 ini ya. Salah ini nih. Salah masukkan angka ini. Jawabannya 0. Benar nggak 0? Iya benar 0 kan ya. Kenapa kok 0? Di sini loh. Kenapa kok 0? Ya soalnya di sini muatannya plus ya. Ini muatannya plus. Tuh jaraknya sama kan ini ya. Ini jaraknya 0,4. Ini muatan plus. Di sini jaraknya juga 0,4, muatannya minus. Jadi kalau saya jumlahkan kan pasti 0 ya. Soalnya ini muatan plus, ini muatan minus, benar. Cuma salah di ininya ya. Salah di R-nya ini. Harusnya ini bukan 0,2. Tapi kebetulan nggak jadi masalah ya. Ini 0 ya. Benar. Jadi kalau potensial di A itu plus, positif ya. Potensial di B itu 0 gitu ya. Itu. Kemudian energi potensial sistem sama dengan usaha yang diperlukan untuk menyusun muatan-muatan tersebut. Ini pertanyaan apa ini? Sebentar. Ini tadi udah kejawab ya. Yang ini. Terus yang pertanyaan kedua ini. Tentukan energi potensial sistem 3 muatan berikut. Jika Q1, jadi di sini ada 3 muatan sepertinya gitu ya. Q1 muatan plus, ini ya.
plus Q. Q2 minus. Ini ya, ini minus 4Q ya. Q3 plus 2Q. Jadi ini plus Q, ini minus 4Q, ini plus 2Q gitu ya. Terus jaraknya berapa? 12 cm ya ini. Jadi kayak segitiga sama sisi ya, 12 sentian gitu ya. Terus Q-nya berapa? 150 nanokolom. Jadi maksudnya itu ini loh. Q1 itu plus 150 nanokolom ya. Q2 berarti minus 4 kali 150 ya, berapa ya? Berarti sekitar berapa? 600 ya. 600. Minus 600 nanokolom ya. Q3-nya plus 300 gitu ya. Plus 300 nanokolom. Nano berarti 10-9 ya. Terus kalian diminta menghitung energi potensial sistem 3 muatan. Kalian diminta menghitung energi potensial ini. Nah, ini agak lain nih. Kalau yang tadi tanya potensial listrik, kalau oh ya masalah satuan ya, biar nanti kalian nggak bingung nih. Kalau energi satuannya apa? Energi satuannya sudah tahu ya, yaitu joule. Kan gitu. Energi potensial satuannya joule. Kalau potensial satuannya potensial listrik ya, satuannya apa? Ya dari rumus tadi kan. Rumusnya tadi apa? V sama dengan U dibagi Q ya. U satuannya joule, Q kolom ya. Jadi satuan potensial listrik itu adalah joule per kolom. Ya, satuan dari potensial listrik adalah joule per kolom. Nah, itu punya nama sendiri namanya volt ya. Jadi potensial listrik satuannya volt. 1 volt itu sama dengan 1 joule per kolom. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Jadi nanti untuk potensial listrik kita gunakan satuan volt. 1 volt berasal dari 1 joule dibagi 1 kolom. Ya, volt itu joule per kolom. Itu ya. Kemudian apa? Energi potensial ini. Energi potensial sistem sama dengan ini jawabannya tadi ya. Jadi gini. Jadi kalau rumusnya tadi sudah saya perlihatkan nggak ya? Rumus energi potensial ya. Kayaknya di slide nggak ada ya. Oh, nggak disebutkan. Tadi di slide nggak disebutkan ya energi potensial itu apa ya? Cuma potensial gitu aja ya. Bentar. Ini perlu saya jelaskan dulu ini. Jadi gini, energi potensial listrik itu rumusnya adalah K Q1 Q2 per R. Gitu ya. K Q1 Q2 per R. Itu adalah rumus energi potensial listrik. Ya, jadi K kali Q1 Q2 terus dibagi R. R gitu aja ya. Bukan R kuadrat. Kalau R kuadrat kan nanti jadi medan listrik ya. Jadi kalau potensial listrik itu rumusnya sama kayak medan listrik cuma R-nya pangkat 1 ya. Jadi K Q1 kali Q2 terus dibagi R gitu aja ya. Nah, kembali ke soal tadi kan, kalau soalnya itu kan ini ada seperti ini ya. Berarti kalau ada 3 muatan begini bagaimana? Tadi kan rumus itu kan kalau 2 muatan. Nah, kalau 3 muatan ini bagaimana? Ya kita harus pikirkan dulu kalau 3 muatan ini kira-kira ada berapa kemungkinan berpasangan ya? Ada berapa? Jawabannya itu kan pertama ya. Kita hitung dulu pasangan Q1 dan Q2. 1 ya. Yang kedua, pasangan antara Q1 dan Q3. Nah, terus yang ketiga, pasangan antara Q2 dan Q3. Jadi ada 3 kemungkinan pasangan. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan di soal, kalian diminta untuk menghitung, kadang-kadang keluar di ini ya, keluar di ujian, di ETS. Tentukan energi potensial 3 muatan. Ya nanti jawabannya kita hitung dulu antara muatan 1 dan muatan 2. Itu energi potensialnya bagaimana. Muatan 1 dan muatan 3 bagaimana. Terus berikutnya 2 dan 3. Jadi ada 3 kemungkinan. Nanti jadinya ini mana? Nah, nanti ini. Jadi ini ya. Ini loh. Ini kan Q1 Q2 ya. Jadi muatan 1 dan muatan 2. Terus kemudian apa? Muatan 1 dan muatan 3. Terus terakhir muatan ini salah tulis ya.
muatan 2 dan muatan 3, salah tulis ini. Jadi, kadangkala muatannya nggak cuma 3, misalkan ada 4. Nah, kalau ada 4 muatan gimana? Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Bagaimana ngitung energi potensialnya? Ya kita harus hitung ada berapa kemungkinan pasangan ya. Pertama ya gini aja, 1 antara Q1 dan Q2. Ya, berikutnya apa? Antara Q1 dan Q2, terus antara Q1 dan Q3. Sudah ada 3 ya. Jadi yang pertama Q1, Q2, yang kedua Q1 dengan Q3, yang ketiga Q1 dan Q4. Ya, itu ya. Sudah 3. Kemudian berikutnya apa? Q2 dengan Q3. Terus ada lagi Q2 dengan Q4. Tuh, sudah berapa? Sudah 2 lagi ya. Terus berikutnya lagi antara Q3 dan Q4. Ya, sudah ya. Jadi ada berapa? Kemungkinan ada 6. Gitu. Jadi ada 6. Kalau ada 4 muatan ya. Terus kalau 5 wah tambah ramai lagi ya. Ya semakin banyak semakin ramai. Pokoknya jumlah kemungkinannya itu kayak menggunakan rumus ini ya, rumus kombinasi itu ya. Kalau di matematika itu ya. Tuh, jadi kalau ada 3 muatan, ada 3 kemungkinan pasangan ya. Ada 3 kombinasi pasangan ya. Kalau 4 muatan tadi itu berapa? Ada 6 tadi ya. 6. Nah, setelah itu kalian masukkan ya. R-nya kan sama semua ya. R-nya kan sama dengan D tadi ya. Jadi, ya, Q1 dan Q2 itu kan minus ya. Soalnya apa? Yang Q2 minus ya. Nah, ini plus ini. Soalnya kan yang minus Q2 ya. Nah, ini. Ini jadi nanti ini ya. Minus 4Q kuadrat ya. Soalnya kan, ya ini ya. Nanti jadinya ini. Kalau gitu berarti apa? Minus 4Q kuadrat plus 2 jadi berapa ini? Minus 4Q kuadrat plus 2Q. Minus jadi nanti apa? Minus 10 ya. Minus 10Q kuadrat. Nah, nanti. Nah, itu masukkan ya. K-nya berapa? K-nya kan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Tadi Q-nya berapa? Nano tadi ya. Nanonya berarti 10 min 9 kan nano soalnya ya. Nano. Masukkan itu terus dikuadratkan ya. Terus D-nya tadi berapa tadi D-nya? Masukkan D-nya ya. D-nya itu senti, diubah ke meter ya. 12 cm berarti apa? 0,12 meter. Pokoknya satuannya harus diubah ke satuan SI ya. Jadi D dalam meter, Q dalam kolom. Kalau nano ya, nanonya diubah ke kolom. 1 nano 10 pangkat minus 9 ya. Gitu. Terus kemudian berikutnya permukaan ekipotensial. Eki itu maksudnya sama ya. Equal itu sama. Jadi equipotensial maksudnya itu adalah permukaan yang punya potensial listrik sama. Kalau dia muatannya berupa muatan titik, maka nanti permukaan ekipotensialnya itu berupa lingkaran. Sebenarnya sih bukan lingkaran, tapi bola ya. Karena 3 dimensi kan. Ini kan 2 dimensi, sehingga menyerupai lingkaran, tapi sebenarnya permukaan bola. Ya, kalau muatan titik. Jadi kalau muatan titik tunggal, maka nanti permukaan ekipotensial berupa permukaan bola, baik yang muatan plus maupun yang muatan minus. Ini kan hanya masalah arah aja ya. Tapi kalau ada 2 muatan seperti ini ya, ini kan muatan apa ini? Muatan plus sama muatan minus ya. Maka nanti permukaan ekipotensialnya lagi bola yang sedikit mengalami apa ini? Mengalami kayak sedikit gabungan lah gitu ya. Jadi nggak lagi berupa lingkaran, tapi kayak ini loh. Yang apa itu? Yang warna biru itu loh. Jadi sini warna biru menyatakan permukaan ekipotensial. Yang warna merah ini menyatakan garisnya ya, menyatakan fluknya atau garis medan listriknya yang warna merah ini garisnya. Yang warna biru itu permukaan ekipotensial. Apa sih? Jadi kumpulan permukaan yang potensialnya itu bernilai sama, itu yang disebut ekipotensial. Ya itu sekedar tahu aja deh. Kata nggak ditanyakan di ujian ya. Sekedar tahu aja. Nah, tadi kan saya singgung ya. Tadi sempat saya singgung bahwa orang lebih suka bekerja menggunakan potensial listrik daripada medan listrik. Ya, biasanya orang menghitung dulu potensial listriknya,
Setelah itu tahu baru nanti dicari medan listriknya menggunakan rumus. Nah ini rumusnya ya. Ini adalah rumus yang mengaitkan ya antara antara potensial listrik dan medan listrik. Nah rumusnya, kalau tadi kan rumusnya kan ini ya. Ini ya. Tadi rumus ini kan digunakan untuk mencari potensial listrik. Jadi di sini nih ini maksudnya nih medan listriknya tahu, lalu kita cari potensial listriknya menggunakan rumus ini, yaitu apa? Rumus tadi tuh, integral garis tadi ya. Jadi potensial listrik itu merupakan negatif integral garis dari medan listrik. Rumus yang tadi saya bahas tadi ya. Nah kalau sebaliknya, jadi yang diketahui itu apa itu potensial listriknya, kita mau nyari medan listriknya, nah itu pakai rumus ini ya. Jadi rumus kebalikan ya. Rumus kebalikannya. Jadi gampangnya sih gini. Kalau kalau potensial listrik itu adalah integral dari medan listrik, maka medan listrik ya kebalikan. Kalian tahu kebalikan dari integral itu apa? Ada yang tahu? Turunan, Pak. Gimana yang keras? Paras dari fisika ya? Ya, Vivi menjawab kebalikan dari integral tadi ya. Apa kebalikannya? Diferensial. Diferensial, benar. Terima kasih, Ya, Mama. ya. Jadi diferensial, turunan ya. Jadi dengan kata lain potensial listrik itu merupakan integral dari medan listrik, maka kalau gitu medan listrik adalah turunan dari potensial listrik. Jangan lupa negatifnya ya ini ya. Mesti ada negatif ini ya. Negatif itu tadi menyatakan apa tadi? Bahwa berkebalikan ya antara potensial listrik sama medan listrik. Jadi usaha yang dilakukan oleh medan listrik itu menyebabkan pengurangan ya, penurunan potensial listrik. Jadi negatif harus selalu dimunculkan itu ya. Ini turunan ini ya. dV per ds gitu ya maksudnya. Ini juga sekedar tahu aja ya. Nah ini kalau lebih lanjut ini ya. Ini kan rumus turunan ini ya. Ini rumus turunan ya, tapi ini ya sekedar tahu aja deh. Ya, kan ini kan turunan ini. Jadi E sama dengan minus do V per do XI minus do V per do YJ. Nah, ini. Atau lebih lanjutnya itu disebut dengan nama gradien ya. Gradien potensial. Gradien itu apa sih? Gradien itu cuma ini ada kesalahan nih. Ada negatifnya kurang ini. Ini harusnya sama dengan minus gradien V. Ini enggak lambang segitiga loh, namanya gradien ini. Ada negatifnya ya. Jadi nanti ini sebagai komponen X ya, komponen Y, komponen Z ini ya. Turunan kan ini ya. Minus, ini ada kelupaan minusnya ini. EX minus do V do X. EY sama dengan minus do V do Y, EZ sama dengan minus do V do Z. Gitu ya. Ya, ini juga sekedar tahu kok. Nah, terus kemudian tentang apa ini? Dipol listrik. Masih banyak ya. Ya, banyak ini. Dipol ya. Dipol itu artinya dua muatan yang sama besar tapi berlainan jenis. Itu namanya dipol. Jadi harus sama besar. Jadi kalau misalkan Q ini 1 nano kolom, yang sini juga 1 nano. Jadi harus sama ya. Jadi kalau nggak sama bukan dipol. Maksudnya itu besarnya ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua harus berlawanan jenis. Kalau yang satu plus, yang satu minus. Jadi dipol itu adalah dua muatan yang besarnya sama tapi berlawanan tanda. Yang terpisah pada jarak tertentu. Jadi muatannya terpisah ya. Nanti itu namanya dipol. Dipol itu dari kata di itu dua ya. Pol itu kutub. Jadi dua kutub ya, kutub plus sama kutub minus ya. Gitu. Lalu kemudian kita pengen tahu medan listrik, bukan medan listrik ya, potensial ya. Potensial listrik yang dihasilkan pada jarak R ya, R dari dipol ini. Diambil titik tengahnya ini, R-nya ini ya. Ya kita gunakan rumus tadi ya, V sama dengan ini kan.
plus Q per R, min Q per R ini kan untuk yang muatan plus, ini yang muatan minus ya. Ya, lalu nanti ini seperti ini ya, nanti disamakan penyebutnya nanti ini ya. Lalu nanti dilakukan pendekatan ya, ada pendekatannya ya. Jadi menggunakan pendekatan ini pendekatannya ya, sehingga nanti pokoknya nanti hasilnya ini ya, ini sudah rumus pendekatan ya. PP sama dengan kaki D cos theta per R kuadrat gitu ya. Misalkan di momen dipol ya, momen dipol itu P lambangnya ya. Momen dipol itu sama dengan apa? Muatannya dikalikan jarak kedua muatan. Jadi besar muatannya itu berapa kalikan jaraknya, itu disebut dengan nama momen dipol ya. Berarti kalau gitu kan QD ini kan dipol, jadi nanti apakah P cos ini ya. Nanti ini adalah rumus apa? Potensial listrik oleh momen dipol gitu ya. Terus apalagi berikutnya? Contoh. Potensial listrik dalam ruang ditimbulkan oleh muatan titik di Q. Iya, tentukan bentuk vektor medan listrik dalam ruang yang ditimbulkan oleh itu ya. Saya kira kalau soal ini saya lewati aja ya. Kenapa? Karena biasanya ini di fisika dasar biasanya itu enggak ini ya. Enggak jarang ditanyakan ya, maksudnya di ujian ya. Prinsipnya sih menggunakan rumus tadi ya. Rumus turunan tadi loh ya. Ya, jadi intinya gini. Kalau tadi kan saya katakan orang lebih menyukai bekerja menggunakan potensial listrik daripada medan listrik. Akhirnya didapatkan ini potensial, misalkan ya diketahui ya. Potensial listriknya seperti ini. Bagaimana medan listriknya? Nah, menggunakan rumus tadi, rumus yang tadi loh. Tapi biasanya ini kalau di ujian jarang lah ditanyakan kayak ini. Bahkan boleh dikatakan nggak pernah ya. Ini ya, biasanya itu ditanyakan di mata kuliah lanjutan dari listrik magnet ya. Misalkan di mata kuliah medan elektromagnetik ya. Itu baru ditanyakan ya. Kalau di fisika dasar sih jarang. Di mata kuliah lanjutan ya pertanyaan seperti ini. Makanya nggak terlalu saya bahas sih. Pada dasarnya menggunakan rumus turunan. Nah ini kan turunan kan itu ya. Nah ini kan turunannya ini ya. Tapi karena soal gini ini tidak pernah ditanyakan di fisika dasar ya. Di mata kuliah lanjutan ya. Biasanya gitu kayak medan elektromagnetik. Elektromagnetika gitu ya. Jadi saya lewati aja tadi. Kemudian ini. Potensial listrik akibat distribusi muatan. Nah, ini ya. Yang ini aja yang biasanya ditanyakan di di ujian ya. Kalau tadi yang saya bahas tadi itu kan muatan titik. Nah, sekarang kalau muatannya nggak berupa titik seperti yang kemarin itu ya. Misalkan berupa berupa garis, berupa lingkaran ya, berupa piringan atau disk gitu ya. Lah itu bagaimana? Ya nanti gini, kalau dia satu dimensi nanti menggunakan lambda ya. Lambda itu apa? Muatan persatuan panjang ya. Kalau dua dimensi menggunakan sigma. Sigma itu apa? Muatan persatuan luas. Kalau tiga dimensi misalkan bola gitu ya, itu pakai rho. Rho artinya apa? Muatan persatuan volume. Nah ini ya. Ini adalah ini adalah potensial listrik oleh ini muatan garis ya, batang ya. Jadi satu dimensi muatan pada batang gitu ya. Ya, jadi pertama itu ini kan diambil dulu per elemen dulu ya, per elemen dulu gini nanti. Kan rumusnya tadi apa? K, Q-nya kan ini ya, ini Q-nya ya. Kalau dW berarti dq ya. Ini kan dW jadi dq-nya kan lambda dx ini ya. Terus jaraknya ini pakai Pitagoras ini ya, jaraknya ini. Lalu kita setelah tahu lalu kita integralkan ya. Kita integralkan dari sini ya. Dari ujung kiri sampai ujung kanan ya. Berarti dari apa? Dari 0 sampai ini. Ini kan 0 ya. Sini kan L ya. L itu panjang ininya, panjang kawatnya ya, panjang batangnya itu.
kita integralkan ya, nanti hasil integralnya itu ini ya. Ini nanti diperoleh ini ya. Tapi saya ulangi lagi, ini kayak gini ini biasanya ini enggak saya sarankan nggak usah dihafal lah. Kalau yang kemarin kan saya minta hafal ya, yang di bab 1 itu ya. Kenapa kok saya katakan saya minta dulu tidak dihafal? Karena soal-soal seperti ini nih jarang ditanyakan itu ya. Beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan saya minta kalian menghafalkan itu ya. 4 rumus itu ya. 1 untuk batang, 2 untuk bagian cincin, 3 untuk cincin penuh di sumbu ya. Terus yang terakhir kan piringan. Karena itu ditanyakan di ujian. Tapi kalau yang potensial listriknya jarang ya. Makanya ini nggak saya sarankan untuk dihafal. Cuma sekedar tahu ya. Ini beda dengan yang bab 1 kemarin. Untuk bab 2 nggak perlu ya. Berdasarkan pengalaman saya. Tapi ya sekedar tahu aja, nggak apa-apa. Kalau tadi kan batang ya. Kemudian kalau yang kedua itu cincin. Ya, pengambilannya kayak tadi. Jadi jaraknya kan ini ya, pakai Pitagoras ya. X ini sama ini kan. Jadi K dq ya. Lalu ini kan karena jaraknya sama ya. Jadi integralnya gampang. Kalau tadi kan jaraknya beda-beda. Maksudnya itu jarak sumber muatan, elemen muatan dari P ini kan jaraknya sama semua kan. Jadi seluruh elemen muatan yang ada pada cincin ini kan jaraknya sama semua dari P. Beda dengan tadi. Kalau tadi kan agak rumit karena jaraknya kan beda-beda. Misalkannya di sini kan dekat. Kalau di sini kan semakin jauh sampai paling jauh kan di sini. Nah, itu bedanya. Kalau yang cincin sih gampang karena jaraknya sama semua, makanya integralnya kan gampang. Tinggal integral dq gitu aja kan. Integral dq menjadi Ki ya. Ki-nya Ki besar itu ya. Nah, ini. Sehingga untuk apa potensial listrik untuk cincin ya ini. K, Ki muatan pada cincin ya. Terus ini kan pakai Pitagoras kan yang dimintakan jarak ini kan, jarak titik P dari tepi cincin ini kan. Berarti kan Pitagorasnya ini kan ya. Nah, ini lebih gampang kalau kalau cincin. Terus yang kedua piringan ini juga nggak saya sarankan. Ini cuma sekedar tahu. Ya. Tapi yang penting itu tadi ya, yang medan listrik aja ini jarang. Kecuali kalau di mata kuliah lanjutan ya, di mata kuliah elektromagnetika lah, atau di mata kuliah yang listrik magnet yang di semester lebih lanjut ya, semester 5, 6 itu. 5 atau 6 itu. Baru ini dibahas lebih lanjut ya. Kalau di fisika dasar sekedar tahu saja ya. Jadi sebetulnya kalau piringannya kan pengembangan dari yang tadi itu, yang apa? Yang cincin tadi ya. Jadi sebetulnya piringan itu berpikirnya itu berasal dari kumpulan ini apa? Kumpulan cincinnya. Kumpulan cincin kayak ini kan, elemennya kan berupa cincin ini ya, elemennya ya. Elemen jadi harus diintegralkan ya dari pusat piringan sampai tepi piringan gitu ya. Jadi piringan ini boleh dikatakan elemen-elemennya ini berupa cincin-cincin ya. Mulai dari cincin paling kecil di pusat piringan sampai cincin yang paling besar ya itu di tepi piringan gitu ya. Makanya di sini integralnya kan gitu ya. Integralnya kan ini kan dari pusat piringan sampai ke tepi piringan ya, dari 0 sampai A gitu ya. Integralnya itu ini R kuadratnya. Ya, lalu nanti integralnya menggunakan rumus di matematika itu ya, pakai permisalan gitu ya. Ini dimisalkan ini sebagai U gitu ya. Ya, nanti hasil akhirnya ini ya 2pi ini. Atau kalau ditulis itu ini nanti ditulisnya itu ya ini nanti ini ya V-nya ini ya. Ini 2pi. Tapi saya tekankan lagi ini nggak perlu dihafalkan ya. Yang dihafalkan yang bab 1 saja kemarin. Terus yang apa ini cincin sudah, ini piringan ya sudah ya. Potensial listrik pada bola. Ya. Ya, kalau potensial listrik pada bola itu rumusnya sama seperti
apa itu pada muatan titik. Ya, kecuali kalau bolanya itu bola isolator. Nah, itu ya. Kalau bola isolator itu yang apa itu? Ya nanti rumusnya itu beda. Kenapa? Karena di isolator itu kan di dalam itu kan ada muatan listrik. Beda dengan konduktor ya. Gitu ya. Jadi kalau isolator bedanya di situ. Di dalam itu ada muatan listrik sehingga perhitungannya agak rumit kalau untuk potensial listrik. Untuk bola isolator, kalau bola konduktor sih gampang. Jadi ngikuti acuan tadi ya. Jadi kalau kita misalkan menghitung potensial titik B ya, intergagannya kan mulai dari tak hingga. Ini loh kenapa kok ada tak hingga? Iya, soalnya tadi acuan dari apa itu? Acuan dari potensial listrik kan di tempat yang jauh. Sehingga mulainya dari titik jauh, titik tak hingga gitu ya. Gitu. Sehingga nanti hasilnya untuk ini ya. Ini kalau apa? Di luar bola. Jadi kalau kalian cermati, rumus potensial listrik di luar bola itu sama seperti kayak rumus ini ya. Oleh muatan titik ya. Muatan titik sama. Kalau di permukaan, ini kan di permukaan bola ya. Ya nanti sama dengan ini, tinggal kalian ganti dengan jari-jari bolanya ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau yang di bagian dalam ini. Ya. Kalau di bagian dalam itu nanti dilanjutkan lagi ya. Sehingga nanti hasilnya itu sepertinya slide ini ya, di slide ini sepertinya dia nganggep apa ya? Ini bolanya bola isolator. Kalau bolanya bola isolator benar, rumusnya seperti ini ya. Jadi gini maksud saya, kalau yang ini kan potensial listrik di luar bola ya. Ini loh, lihat, air kecil lebih besar dari air besar. Air kecil itu jarak ya. Jadi jaraknya lebih besar dari jari-jari, berarti kan di luar bola. Ini berlaku sama antara konduktor sama isolator, yaitu apa? Kaki per R ya. R. Kemudian kalau ini di permukaan bola, sama ya, baik konduktor maupun isolator sama, yaitu apa? Kaki per R. R itu apa? Jari-jari bolanya ya. Nah yang beda itu yang ini, yang apa itu yang di dalam bola ya. Lah yang dihitung di slide atau di PPT ini rumus yang ini loh. Hasil akhirnya kan ini ya, dalam kurung kaki per 2R. Ini adalah untuk isolator. Saya ulangi lagi ya, ini loh. Hasil ini ya. Ini adalah untuk isolator. Kalau konduktor bagaimana? Kalau konduktor gampang. Jadi kalau konduktor, potensial di dalam konduktor sama dengan potensial di permukaan. Jadi jawabannya apa? Potensial di D sama dengan potensial di C. Kenapa kok sama? Iya, karena di dalam tidak ada medan listrik. Maka potensial listrik di dalam konduktor sama dengan potensial listrik di permukaan konduktor. Itu gampangnya konduktor ya. Kalau yang rumit kayak gini nih, ini untuk apa? Ini untuk bola isolator ya. Agak rumit itu ya, karena di dalam ada medan listrik ini kan. Ini adalah medan listrik di dalam isolator kan, yang kemarin kita bahas itu ya. Kaki R ini kan di dalam isolator. Jadi saya ulangi lagi, biar kalian nanti nggak bingung. Rumus yang diuraikan di sini ini, terutama yang ini ya, yang potensial di D. D itu di dalam. Kalau B di luar ya. B di luar, C itu di permukaan, D itu di dalam. Ini untuk isolator ya. Oke, terus yang terakhir ini ya. Sudah lewat waktunya ya. Yang terakhir. Kalau tadi kan konduktor. Sekarang, maaf kok konduktor. Tadi itu bola ya. Tadi itu bola. Kalau yang ini adalah silinder ya. Silinder. Nah ini agak beda lagi. Jadi khusus untuk silinder ya. Saya ulangi, khusus untuk silinder. Acuannya itu enggak seperti bola atau muatan titik. Kalau muatan titik kan acuannya kan di tempat yang jauh ya, tak hingga ya. Kalau silinder enggak begitu. Khusus untuk silinder ya, acuannya itu adalah, coba lihat ini ya. Ya, acuannya itu lihat aja nih.
Acuan itu adalah permukaan silinder ya. Khusus untuk silinder, acuan potensial listrik itu adalah potensial di permukaan silinder. Kalau bola atau muatan titik, acuannya apa? Di tempat yang jauh ya, di tak terhingga. Ya ini kan permukaan. Jadi nanti ngitungnya itu berangkatnya atau startnya itu dari ini. Dari permukaan silinder ini kan. Ini kan ada A1, ada A2 ya. A1 itu kan rongga ya. Rongga silinder, jari-jari rongga silinder. A2 itu adalah permukaan silinder. Makanya integralnya kan mulai dari ini kan. Dari RA2 ya. Dari acuannya. Acuannya kan dari permukaan silinder ke, ya terserah mau kemana saja ya. Ini kebetulan kan pengen ngitung beda potensial listrik antara permukaan silinder dan ini ya, tepinya ya. Ini nanti. Ya. Nanti pokoknya ini nanti hasilnya ini ya, bahwa selisih potensial listriknya kan ini ya, lambda per 2pi epsilon nol ln R ya. Ln R dari apa? Ya tinggal dikurangi aja ya. Ini ya, ini loh. Jadi selisih antara apa? Potensial listrik rongga silinder terhadap permukaan silinder ya. Dua kan ini kan rongga silinder ya. Ini rongga silinder, ini permukaan silinder itu adalah ini lambda per ln ya. Ln A2 dibagi A1. Kenapa? Karena ln ya, ln itu kan pakai sifat logaritma ya. Ya, jadi ini. Jadi ini sebagai acuan ya. Sebagai acuannya itu nanti. Ya, saya kira itu ya, saya sudah lebih 8 menit ya. Saya kira itu untuk potensial listrik ya. Rumus ini penting, nanti kaitannya dengan kapasitor ini ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di kapasitor nanti ini ya. Nah, itu pertemuan selanjutnya. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih. sama-sama.